Oke, langkah pertama di sini aku udah siapkan 50 gram tepung beras. Selanjutnya aku tambahkan dengan 100 gram tepung terigu, 1,5 sendok makan gula pasir. Selanjutnya aku tambahkan dengan setengah sendok teh garam dapur, vanili bubuk, ragi instan dan juga baking powder. Kemudian aku tambahkan dengan 1 sendok makan margarin cair, 1 butir telur utuh. Selanjutnya semua bahannya ini kita aduk asal rata aja. Langkah berikutnya aku masukkan untuk airnya, untuk takaran airnya aku pakai sekitar 1 gelas. Nah, ini kita masukkan secara bertahap aja, kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata dan membentuk gelembung-gelembung kecil. Nah, ini kalau udah tercampur rata seperti ini udah cukup. Nah, untuk takaran airnya aku pakai totalnya itu sekitar 180 ml, jadi masih ada sisa segini dari 1 gelas. Kemudian ini bisa kita tutup dan kita diamkan selama kurang lebih 30 menit atau sampai adonannya mengembang. Nah, setelah 30 menit ini adonannya udah mengembang. Selanjutnya kita aduk rata dulu untuk mengeluarkan gas yang terjebak di dalam adonannya. Nah, ini kalau udah tercampur rata bisa kita masukkan untuk pisangnya. Nah, di sini pisangnya aku pakai pisang kepok sebanyak 12 biji atau 12 buah. Nah, ini kita potong-potong jadi 4 bagian atau 5 bagian, disesuaikan aja dengan selera masing-masing ya. Nah, untuk pisangnya ini usahakan pisangnya itu masih mengkel atau enggak terlalu matang, enggak terlalu lembek. Selanjutnya kita potong-potong jadi 4 bagian seperti ini. Nah, ini enggak aku masukkan semua pisangnya, jadi aku masukkan sebagian dulu karena nantinya ini mau aku aduk-aduk. Jadi untuk mempermudah kita masukkan sebagian dulu pisangnya. Selanjutnya kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kalau udah tercampur rata pisangnya, ini udah siap kita goreng. Sebelumnya di sini aku udah panaskan penggorengannya. Kita gunakan api sedang cenderung ke kecil karena pisangnya ini cepet banget mateng ya. Nah, ini kita masukkan satu persatu. Kalau semua pisangnya udah mengambang atau mengapung, ini bisa kita aduk-aduk agar matangnya merata. Kemudian ini kita tunggu sampai pisangnya benar-benar matang. Setelah beberapa menit, ini pisangnya udah mateng. Selanjutnya kita angkat, kemudian kita tiriskan. Nah, teman-teman, untuk detail resep lengkapnya sudah aku tuliskan di kolom deskripsi ya. Jadi teman-teman bisa langsung cek di bawah kolom judul. Nah, kurang lebih untuk hasilnya seperti ini ya. Jadi matangnya udah merata. Selanjutnya bisa kita lanjutkan untuk penggorengan berikutnya. Dan ini dia hasilnya pisang kembung yang lagi viral di mana-mana. Bentuknya lucu banget, imut banget dan gendut-gendut seperti ini ya. Dan ini hasilnya tuh cakep-cakep banget, matangnya juga merata. Sekarang mau aku cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini tuh enak banget, pisangnya juga mateng, rasanya hampir mirip seperti roti ya, untuk bagian luarnya empuk dan garing. Nah, untuk saran pengemasan untuk kita jualan, bisa kita kemas menggunakan paper cup seperti ini. Nah, ini aku pakai yang mini, jadi aku isi sekitar 6 sampai 7 buah. Dan ini dia untuk hasilnya sekitar 8 cup ya setelah aku kemas seperti ini. Selanjutnya ini bisa kita isi dengan aneka topping. Di sini topping pertama aku pakai susu kental manis. Kemudian di sini aku tambahkan juga dengan coklat meses secukupnya aja. Nah, untuk toppingnya ini sesuai selera aja ya. Kalau teman-teman punya glaze juga bisa pakai glaze. Tapi di sini karena aku adanya hanya bahan-bahan ini aja, jadi aku pakai yang ada di rumah aja. Kemudian aku tambahkan lagi dengan topping keju seperti ini agar rasanya lebih enak. Untuk topping yang kedua aku pakai susu kental manis coklat. Selanjutnya untuk bagian atasnya ini aku tambahkan dengan topping coklat blok atau coklat batang yang udah aku parut seperti ini. Atau kalian juga bisa pakai topping keju dan juga coklat batang atau coklat blok yang udah kita parut ya. Nah, ini kita parut dulu untuk kejunya, selanjutnya kita parut untuk coklat batangnya.
Dan ini dia untuk hasilnya. Jadi ada 3 macam topping. Aku pakai topping coklat blok, meses coklat, dan juga keju. Selanjutnya ada juga keju dan coklat blok seperti ini. Nah, ini sangat-sangat enak dan sangat menggoda sekali ya, untuk ide jualan cocok banget. Nah, di sekarang aku mau cobain dulu. Dari tampilannya udah menggoda banget. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini tuh enak banget. Pantas banget kalau kue satu ini tuh viral banget. Bikinnya tuh mudah, cocok banget untuk jadi ide jualan maupun ide cemilan di rumah. Ini manisnya juga pas, untuk bagian luarnya tuh enak, empuk dan juga garing, dan bagian dalamnya itu pisangnya enak banget, gak kemanisan, dan ini mantep banget. Oke, langkah pertama di sini aku udah siapkan tepung terigu protein sedang sebanyak 150 gram. Kemudian aku tambahkan dengan tepung beras sebanyak 100 gram. 3 sendok makan tepung tapioka atau setara dengan 30 gram. 2 sendok makan tepung maizena atau setara dengan 20 gram. Kemudian gula pasir sebanyak 4 sendok atau setara dengan 50 gram. 1 sendok teh baking powder, 1 sendok teh vanili bubuk, kemudian aku tambahkan dengan biji wijen hitam dan putih masing-masing sebanyak 1 sendok makan, setengah sendok teh garam dapur. Kemudian semua bahannya ini kita aduk-aduk dulu sampai tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, bisa kita tambahkan dengan air suhu ruang. Di sini airnya aku pakai sekitar 500 ml. Kemudian ini kita masukkan secara bertahap sambil kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Untuk detail resep lengkapnya sudah aku tuliskan di kolom deskripsi, jadi teman-teman bisa langsung cek di bawah kolom judul. Kalau airnya udah masuk semua seperti ini, kita aduk-aduk terus sampai semua bahannya tercampur rata dan tidak ada yang bergerindil. Kalau udah tercampur rata, selanjutnya mau aku tambahkan dengan margarin cair sebanyak 30 gram. Nah, ini kita masukkan semua, selanjutnya kita aduk-aduk lagi sampai semua bahannya tercampur rata. Kalau udah tercampur rata seperti ini, bisa kita sisihkan dulu. Selanjutnya di sini aku udah siapkan plastik yang udah aku bagi seperti ini atau aku belah. Kemudian kita ambil 1 buah pisang. Di sini aku pakai pisang candi karena pisang candi itu kan gede, jadi aku bagi 2 seperti ini pisangnya ya. Kalau mau pakai pisang kepok juga boleh. Selanjutnya ini bisa kita tekan menggunakan telenan seperti ini ya. Kita tekan sampai benar-benar pipih. Nah, bisa dilihat ini pisangnya udah gede banget dan memanjang, juga tipis seperti ini. Nah, ini kita keluarkan dulu. Nah, bisa dilihat ya perbandingannya, ini pisangnya jadi bisa gede banget seperti itu dari modal pisang kecil aja. Nah, selanjutnya kalau udah kita pipihkan, kita siapkan adonannya. Di sini adonannya aku pindahkan ke wadah yang lebih besar agar lebih mudah untuk memasukkan pisangnya ini, karena pisangnya ini kan gede-gede ya. Nah, ini kita masukkan satu persatu. Selanjutnya ini pisangnya kita tenggelamkan sampai semua pisangnya ini terlumuri dengan adonan. Kalau semua pisangnya udah terlumuri dengan adonan seperti ini, selanjutnya pisangnya ini udah siap kita goreng. Sebelumnya di sini aku udah panaskan penggorengannya, pastikan minyaknya benar-benar panas. Kita gunakan api sedang aja, kemudian kita masukkan pisangnya satu persatu. Selanjutnya kita tunggu sampai pisangnya mengapung seperti ini. Kalau pisangnya udah mengapung, bisa kita tekan-tekan untuk bagian pinggirannya seperti ini ya, agar pisangnya itu lebih bergelembung. Jangan lupa sesekali kita bolak-balik agar matangnya lebih merata. Selanjutnya kita tunggu sampai pisangnya ini setengah matang. Kalau udah setengah matang seperti ini, bisa kita angkat terlebih dahulu. Selanjutnya pisangnya ini kita celupkan lagi ke adonan yang tadi ya. Kita baluri semua pisangnya ini dengan adonan. Kalau semua pisangnya udah terbaluri dengan adonan, selanjutnya ini udah siap kita goreng lagi. Nah, di sini untuk teknik menggorengnya kita gunakan 2 kali penggorengan ya. Nah, ini kita masukkan satu persatu, selanjutnya kita bolak-balik dan kita tunggu sampai benar-benar matang. Kalau udah benar-benar matang seperti ini udah bisa kita angkat.
Kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Selanjutnya kita goreng adonan berikutnya. Dan ini dia sarepong atau pisang goreng popong. Nah, ini untuk satu resep ini hasilnya sekitar 10 pieces ya. Ini tuh pisangnya gede-gede banget, jadi untuk jadi ide jualan itu cocok banget. Dari modal pisang kecil bisa jadi segede ini. Nah, untuk jadi modal ide jualan ini bisa kita kemas seperti ini ya, karena ini gede-gede jadi 3 aja udah penuh banget. Nah, ini bisa kita sajikan bersama filling coklat atau bisa juga diganti dengan glaze. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya. Di sini mau aku coba dulu. Nah, ini pisangnya kita cocol langsung ke dalam filling coklatnya seperti ini. Bisa terlihat ini tuh enak banget. Kita coba dengerin kriuknya. Masya Allah, ini tuh enak banget, renyah, bagian dalamnya kopong banget ya, karena ini pisang goreng kopong, harusnya bagian dalamnya itu benar-benar kopong seperti ini. Nah, ini untuk bagian dalamnya bisa juga kita isi dengan filling coklat. Hasilnya tuh seperti ini ya, jadi nyoklat banget, kopong, bagian dalam coklatnya tuh banyak banget, enak banget. Untuk kalian yang penasaran dengan rasanya, bisa langsung aja cobain resepnya. Sekian dulu resep kali ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah. Sampai jumpa lagi di resep-resep berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye-bye.